Dengan segala kerendahan hati, kami memohon ke hadapan Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan channel ini agar dapat mendengarkan firman Tuhan, berakar, bertumbuh, dan berbuah bersama-sama demi hormat kemuliaan bagi Tuhan. Kiranya dengan bantuan Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, channel ini dapat memberkati banyak orang, memberkati gereja secara khususnya. Terima kasih. Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan dimanapun berada. Terpujilah nama Tuhan yang telah menganugerahkan kehidupan hari ini kepada kita sekaliannya. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini, Rabu 20 Oktober 2021, tertulis di dalam 2 Tesalonika pasal ketiga ayat kelima. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Firman Tuhan hari ini ada dalam sebuah perikop berdoa dan bekerja. Paulus memohon dan meminta kepada jemaat di Tesalonika agar tetap mendoakan semua orang di sekeliling mereka, terutama mendoakan para pelayan, khususnya Paulus. Sambil mereka berdoa, dibarengi juga dengan tentunya bekerja. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Inilah yang juga ingin dimintakan oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika, agar mereka terus mencondongkan, menunjukkan hati mereka kepada Allah. Pesan firman Tuhan pada pagi hari ini bagi kita adalah bagaimana kita memiliki kepedulian terhadap saudara-saudara kita yang sedang mengalami kelemahan, baik itu mungkin dalam segi ekonomi, tidak adanya pekerjaan, hilangnya penghasilan, bahkan mungkin dalam kelemahan fisik, dalam sakit penyakit, juga dalam kelemahan iman. Di sanalah kita diminta oleh Tuhan dalam kebenaran firman-Nya pada pagi hari ini untuk hadir, memberi kekuatan, memberi pertolongan, memberi penghiburan, sehingga mereka tetap kuat menjalani hari-hari yang masih Tuhan percayakan. Dengan demikian, kita menggenapi perintah Tuhan di dunia. Mencintai Allah di dalam hidup dan kehidupan kita, supaya hati kita sebagai jemaat dibentuk untuk semakin mengasihi Allah, supaya kita menjadi jatuh cinta kepada Allah sebagai pribadi yang paling unggul dan menyenangkan, yang terbaik dari segala yang ada. Kita semakin
memperoleh kebahagiaan karena mendengarkan firman Allah dan memeliharanya, melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kasih kepada Allah itu merupakan bagian terbesar dari kebahagiaan sorga itu sendiri, di mana kasih kita semakin besar kepada Dia. Paulus juga meminta kepada kita supaya ketabahan dalam menantikan Kristus dapat menyatu dengan kasih kita kepada Allah. Tidak ada kasih sejati kepada Allah tanpa iman di dalam Yesus Kristus. Kita harus menantikan Kristus yang menandakan iman kita terhadapnya. Bahwa kita percaya Ia pernah datang di dalam tubuh jasmani dan akan datang kembali di dalam kemuliaan. Ketabahan kita menantikan Kristus yang akan datang kedua kalinya. Kita harus mengharapkan kedatangan Kristus yang kedua kalinya ini dan benar-benar mempersiapkan diri untuk itu. Kita harus menanti dengan sabar, terus tekun dengan hati tabah menghadapi segala sesuatu yang kita alami. Kita memerlukan ketekunan, ketabahan Kristus, dan kasih karunia yang daripada Allah untuk mengerjakan kesabaran Kristiani, yakni ketabahan Kristus itu sendiri. Kesabaran demi kepentingan Kristus dan mengikuti teladannya. Kita melakukan pekerjaan-pekerjaan kita hari lepas hari, bahkan sepanjang satu hari ini dengan meneladani apa yang dikerjakan oleh Kristus dengan ketabahannya, dengan ketaatannya yang sungguh-sungguh, menggenapi setiap pesan dan perintah Tuhan Allah Bapa kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekaliannya. Sampai berjumpa.